Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada lagi pada pagi hari ini dalam rangkaian doa pagi GKI Samanhudi. Mari kita menyiapkan seluruh hidup dan hati kita untuk bersama-sama bersaat teduh, mengambil bagian dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami berterima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada pada pagi hari ini. Engkau menuntun perjalanan kami dan tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Dan karena itu kami tetap ada di dalam kepercayaan diri dan iman bahwa hidup kami Tuhan yang pegang. Pagi ini kami menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam persekutuan doa pagi. Di dalamnya kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam karya Roh-Mu yang kudus, agar perenungan akan firman Tuhan menolong kami untuk terus meyakini, menghidupi perjalanan iman kami di dalam Tuhan, agar dengan demikian kami tetap berlaku setia selaku orang-orang yang telah Tuhan panggil dan Tuhan pilih, bahkan Tuhan angkat menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul pasal 27 saya bacakan bagi kita ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan mereka lebih setuju untuk melanjutkan, untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bacaan kita pada pagi hari ini, dan bacaan ini sebenarnya kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 13, ayat ini berbicara atau bercerita tentang Paulus yang akan mengunjungi Roma untuk mengalami proses banding terhadap tuntutan yang ia alami. Karena itu proses pelayaran pada waktu itu adalah proses yang tidak mudah, sebab mereka harus melalui Laut Mediterania yang begitu luar biasa dan badai begitu hebat pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu dalam teks ini Paulus sedang menggambarkan sebuah perjalanan yang tidak mudah, sebuah perjalanan yang hampir-hampir merenggut nyawa mereka. Namun menarik saudara-saudara, dalam proses ini kita menemukan dan kita melihat bahwa dalam seluruh perjalanan itu ada terjadi banyak percakapan di antara mereka. Ada dinamika yang terjadi, bukan saja dinamika alam, tapi juga dinamika di antara mereka yang ada di dalam kapal itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada waktu itu mereka pada akhirnya memutuskan berlabuh di sebuah tempat yang namanya Pelabuhan Indah. Dalam sejarah, Pelabuhan Indah ini dikenal sebagai desa Kaloi Limenes, sebuah tempat di Pulau Kreta, dan tempat ini memang saudara menjadi tempat yang dipilih untuk berlabuh sejenak, tapi dia tidak cocok untuk tinggal karena musim dingin yang begitu luar biasa. Tapi paling tidak tempat ini, Kaloi Limenes atau Pelabuhan Indah, adalah sebuah tempat yang dapat menolong mereka selama perjalanan itu untuk beberapa waktu, yang pada akhirnya menolong mereka untuk berlabuh sejenak, untuk beristirahat,
dan kemudian mereka dapat melanjutkan perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kisah ini adalah kisah perjalanan menyusuri sebuah lautan luas, lautan lepas yang begitu hebat. Tapi dalam kisah ini kita bisa memaknai, kita bisa belajar untuk menemukan hal-hal yang indah. Ketika disebutkan bahwa mereka berlabuh di pelabuhan indah, setelah mereka mengalami perjalanan yang begitu luar biasa, yang begitu mengharu biru, maka kisah ini juga dapat kita aplikasikan atau dapat kita renungkan dan kita hayati dalam perjalanan hidup. Kalau saya boleh katakan bahwa hidup kita dalam dunia adalah sebuah perjalanan mengarungi lautan yang luas, lautan lepas yang kadang-kadang membawa kepada kita badai yang begitu hebat. Maka selalu saja dalam perjalanan itu, saudara-saudara dan saya dapat menemukan tempat perteduhan atau pelabuhan indah itu. Bahwa perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah tantangan, kesukaran, penderitaan, kerumitan, berbagai masalah-masalah hidup dapat kita lalui bersama-sama, dan pada waktu-waktu yang Tuhan tentukan, saudara-saudara dan saya bisa menemukan pelabuhan indah, Kaloi Limenes, dalam konteks pergumulan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manakala angin ribut menyerang kita dalam perjalanan kita menyusuri badai hidup, manakala kita melalui perjalanan hidup dan kita diterjang oleh gelombang yang begitu luar biasa, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita dalam perahu yang kita tumpangi, maka Dia jugalah yang menuntun kita ke labuhan yang tenang. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah perahu kehidupan kita? Atau jangan-jangan hidup kita sama seperti para murid yang pada saat mereka diterjang oleh gelombang badai besar, mereka menjadi khawatir dan kocar-kacir karena mereka lupa bahwa Tuhan ada di buritan bersama-sama dengan mereka. Pada pagi hari ini, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 yang mengisahkan tentang perjalanan Paulus menuju Roma menjadi sebuah penghayatan iman bagi kita. Bahwa ada sebuah Kaloi Limenes, ada pelabuhan indah yang Tuhan tetapkan dan Tuhan rancang dalam setiap perjalanan hidup kita. Supaya manakala kita lelah, manakala kita depresi, manakala kita stres dengan kehidupan yang sementara kita hadapi, ada Tuhan yang selalu memberikan perteduhan. Bukankah Ia telah berjanji, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pernyataan Tuhan menjadi Kaloi Limenes, menjadi pelabuhan indah, tempat perteduhan kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini dapat meneguhkan kita semua, manakala kita membuka hati kita dan menerima tawaran Tuhan untuk berlabuh pada pelabuhan indah yang telah Ia tetapkan. Agar pada akhirnya setelah beristirahat kita dapat dilepaskan dari lelah dan letih untuk terus melanjutkan perjalanan kita, melanjutkan pelayaran kita, menempuh perjalanan hidup yang Tuhan telah rancangkan bagi kita. Setelah ini saudara akan beraktivitas, melewati banyak hal, pergumulan-pergumulan yang tidak henti dalam situasi kehidupan yang tidak mudah, tapi ingat bahwa Tuhan senantiasa hadir dan Dia menyediakan bagi kita pelabuhan indah sebagai tempat perteduhan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah dalam Kristus, Tuhan yang mengasihi kami dan tidak pernah lelah mengasihi kami. Kami berterima kasih bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengisahkan tentang perjalanan Paulus mengunjungi Roma untuk proses banding atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya, memberikan inspirasi lain bagi kami. Bahwa menerjang dan bahwa melalui perjalanan hidup yang begitu luar biasa, yang kadangkala kami juga diterjang oleh gelombang badai kehidupan. Namun Tuhan menghadirkan kepada kami pelabuhan indah sebagai tempat kami berteduh. Supaya pada akhirnya kami tidak hancur atau kami tidak dilululantakan oleh pergumulan atau badai hidup. Namun pada saat kami berteduh pada pelabuhan indah yang Tuhan tetapkan,
Kami dapat dimampukan untuk terus melanjutkan perjalanan, karena Tuhan jugalah yang memampukan kami. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mungkin saja sedang dihantam oleh gelombang badai yang begitu luar biasa. Boleh jadi mereka terombang-ambing dalam perjalanan hidup karena badai COVID-19, karena sakit penyakit, karena pergumulan-pergumulan ekonomi rumah tangga. Mungkin saja mereka sedang dihadapkan pada gelombang tinggi yang menakutkan di dunia pekerjaan. Para pemilik usaha, para karyawan yang berhadapan dengan keputusan-keputusan yang tidak mudah. Dalam situasi dan tantangan yang begitu rupa, kiranya kami dapat melihat pelabuhan indah, Kaloi Limenes, yang Tuhan hadirkan, supaya kami punya kekuatan, kami punya tempat berteduh untuk sedikit beristirahat sebelum kami melanjutkan perjalanan dan berjibaku dengan pergumulan yang ada. Kami bawa dan kami menghantarkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menopang dan Tuhan memampukan. Bagi mereka yang masih terus bergumul dalam proses pemulihan, bagi mereka yang masih terus melanjutkan tantangan dan pergumulan dalam dunia kerja, dalam hidup keluarga, kiranya Tuhan menopang dan Tuhan memampukan. Kami selalu mengingat kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengingat pemimpin bangsa kami yang terus berjuang di tengah-tengah situasi yang tak mudah ini untuk membawa kebijakan-kebijakan terbaik bagi bangsa dan negara. Tuhan kiranya beri hikmat, kekuatan, dan kemampuan bagi mereka. Demikian juga bagi kami sebagai warga bangsa, supaya kami taat pada aturan yang ditetapkan, dan kami juga boleh membantu pemerintah dalam kapasitas dan peran kami masing-masing. Kami mau berdoa pada pagi ini juga menyerahkan gereja Tuhan yang juga bergumul dalam berbagai tantangan dan situasi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap gereja, setiap jemaat adalah milik Tuhan. Dan karena itu keberlangsungannya, kami percaya ada di dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah Engkau memberkati gereja-Mu, memberkati seluruh warga gereja, memberkati kami semua, supaya dalam setiap kapasitas, tanggung jawab, peran, dan kerinduan kami juga dapat mengusahakan yang terbaik bagi jemaat kami masing-masing. Dan juga di dalam kebersamaan itu, kami boleh saling bertolong-tolongan untuk menanggung beban satu terhadap yang lain bagi kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan hidup pada hari ini dalam seluruh aktivitas kami yang bekerja di luar, kami yang bekerja di rumah, kami yang melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan memelihara, menuntun, dan menjaga kami. Lalu biarlah dalam semua yang kami lakukan, kami juga boleh menghadirkan kehidupan di mana kami mampu menjadi berkat dalam kehidupan orang lain, karena Tuhanlah yang memampukan dan karena Tuhanlah yang memberkati kami. Ini semua doa dan pengharapan iman kami, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan tolong kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Lalu biarlah anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memelihara, dan menopang seluruh perjalanan hidup kami, agar kami dimampukan untuk terus melampaui kehidupan, manakala kami dihadapkan pada badai kehidupan yang luar biasa, dan kasih Tuhan itu yang menuntun kami untuk terus melanjutkan hidup dalam kasih sayang-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat menemukan pelabuhan indah yang telah Tuhan tetapkan. Jangan terus-menerus terjebak dalam hiruk-pikuk badai pergumulan, tapi sesekali berhenti dan lihat pelabuhan indah yang Tuhan sediakan. Disitulah tempat kita beristirahat sejenak, kita retreat sejenak untuk kembali menata perjalanan hidup kita ke depan. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap berdoa, tetap beriman. Tuhan Yesus memberkati kita.